ayat 15, this is where the story gets interesting. Ini bagian di mana kita mulai ingat akan cerita ini biasanya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lukas secara istimewa mengingatkan kita atau menceritakan bahwa orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang bukan bangsa pilihan, bangsa kelas 2. Dan sengaja mau di-highlight bahwa yang akhirnya kembali kepada Yesus adalah orang yang bukan orang Israel ini nih. Kita sebut aja orang yang kembali ini adalah the returner. Orang yang return, orang yang kembali. Oke. Nah, dari sekian banyak ternyata yang kembali cuman satu orang. Dan dia tersungkur di kaki Yesus. Nah, kita maju dulu ya, baru nanti kita akan bahas lagi. Ayat berikutnya, Yesus bilang begini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? So in other words, Jesus was saying, mana yang lain? I mean, ada 10 orang sembuh. Lalu 1 orang balik. Lalu Yesus bingung dong, yang 9 mana? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. So, waktu Yesus bilang di manakah yang ke-9 orang itu seakan-akan ya, the loop is not closed yet. Prosesnya belum kelar gitu. Mestinya kan kalau 10 sembuh, balik 10 mengucap syukur. Tapi kok cuma 1 yang balik, 9-nya mana? Seakan-akan Yesus bertanya, something is missing. Something has gone wrong. Ada sesuatu yang harusnya terjadi, tapi nggak terjadi. Okay? Now, sekarang kita lihat cerita ini. Waktu kita masih SD, mungkin kalau yang dulu di sekolah Katolik, sekolah Kristen yang pernah sekolah minggu, cerita ini adalah cerita yang seringkali dipakai untuk menegaskan, kalau gitu kita nggak boleh seperti yang 1, kita mesti seperti yang, nggak boleh seperti yang 9. Harus seperti yang 1. So kita mesti bersyukur. Nah, masalahnya adalah, kalau yang 1 itu nggak balik ya, kalau yang 1 itu nggak balik, kita nggak akan sadar bahwa nggak ada sebetulnya yang kembali dan mengucap syukur pada Yesus. Kenapa? Karena di banyak cerita lain, memang jarang ada orang yang udah disembuhkan oleh Yesus, lalu kembali ke Yesus dan specifically datang tersungkur dan say thank you sama Yesus. Coba kita perhatiin cerita-cerita kitab suci yang lain, yang familiar. Orang buta, pergi ya udah, pergi aja. In fact, kita baru sadar bahwa cerita ini mau menceritakan tentang 1 orang yang berterima kasih karena ada 1 orang yang kembali. Kalau 1 orang ini gak kembali, 1 orang ini langsung pergi, langsung caw aja pergi kemana, kita akan bilang bahwa puji Tuhan ini cerita tentang mujizat. Titik. Kita gak aware bahwa loh kok gak ada sih kembali yang say thank you? Kok gak ada sih kembali yang mengucap syukur? Atau mungkin kita gak aware karena disembuhkan dan pergi. Ya, itu nature-nya kita semua di tempat ini. They get the toy and they run. Kayak kita dikasih mainan, dapat langsung pergi, langsung cabut aja gitu. Siapa yang bisa nyalain 9 orang itu? I mean, mereka udah bertahun-tahun mungkin sakit kusta, sakit lepra, dan mungkin mereka ada suami yang sakit lepra, mereka pingin segera pulang dan pingin segera meluk istrinya. Mungkin ada istri yang sakit lepra yang ingin segera pulang, ingin meluk anak-anaknya. Mungkin ada anak-anak yang ingin segera pulang, ingin ketemu sama nyokap bokapnya. So who can blame the 9 who did not return? Who can blame them? I mean, come on. Kita disembuhkan, ya ingin segera cerita sama keluarga kita. Salah nggak? Ya nggak salah dong. Tapi kita baru sadar bahwa mungkin ada kesalahan karena ada 1 yang kembali. Kalau nggak ada 1 yang kembali, kalau 10-nya langsung caw, mungkin kita nggak sadar. So mungkin kita hidup di budaya atau kita sendiri sudah menjalani hidup yang lebih cocok dengan 9 daripada yang 1.
Now it gets more interesting. Bayangin, kalau kita bisa ngejar yang 9 itu. Bayangin ya, udah nih ya, 1 balik, saya thank you ya. Terus kita jadi penonton nih. Terus kita lihat, iya waktu Yesus bilang, di manakah yang 9 itu? Kita bilang, benar juga ya. Terus kita lari nih, sebentar Tuhan. Sebentar Tuhan ya, saya panggil yang 9. Kita lari ke bait Allah, terus mereka mungkin baru agak jauh dari belakang, kita kejar mereka lagi. Hey guys, you know what? How long have you guys been in leprosy? Berapa lama lu semua sakit lepra? And lu sekarang sembuh. Aren't you guys grateful? Lu gak bersyukur? Kira-kira 9 orang itu jawabnya apa? Kira-kira mereka bilang apa? Bersyukurlah. Of course dia bilang gitu. Ya iyalah, ya pastilah kita bersyukur. Masa kita gak bersyukur? You know what? 9 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun gue udah berusaha. And gue gak bisa, and gue kangen banget sama keluarga gue. And suddenly ada Yesus datang, kita disembuhin. Gila, man, this is a miracle. This is my goodness, dia bilang gitu. Hati gue tuh ya berlimpah-limpah dengan syukur. Gue ngerasa begitu grateful. Sementara itu, di bagian yang lain dari area itu ada Yesus yang nanya, yang 9 itu kemana? Cuma 1 orang yang balik dan memuliakan Tuhan. Cuma 1 orang yang kembali bersyukur. Yang 9 itu bilang, oh gosh, we're so grateful. We can't wait to get home and tell our families, Jesus healed us. Dan Yesus bilang apa? Mana yang 9 itu? Kok gak ada? Yang 9 itu gak sadar bahwa di dalam seluruh proses ini ada 1 bagian yang missing yang belum selesai sebetulnya. Yang belum mereka lakukan. Ada 1 bagian dari seluruh proses penyembuhan Yesus. Ada 1 bagian dari seluruh proses kebaikan yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka pikir kelar. Ada 1 bagian, ada 1 ending yang belum selesai. Endingnya itu apa? Endingnya adalah merasa syukur? Bukan. Karena mereka sudah merasa syukur. Yang Yesus tanyain bukan perasaan syukurnya. Tetapi expression dari syukurnya yang gak ada. Coba kita klik 1 kali lagi. Teman-teman, unexpressed gratitude communicates ingratitude. Rasa syukur yang tidak diungkapkan itu membuat orang berpikir bahwa lo gak tahu bersyukur. Bersyukur kok, siapa bilang gue gak bersyukur? Siapa bilang gue gak bersyukur? 9 orang kalau ditanya dia bakal bilang, gila man, this is like an experience of a lifetime, man. We are so grateful. Tapi berapa banyak dari mereka yang datang? Teman-teman, unexpressed gratitude is real gratitude. Yes. Rasa syukur yang tidak diungkapkan tetap sebuah rasa syukur. Itu tidak membatalkan rasa syukur. Tetapi rasa syukur yang tidak diungkapkan itu menyampaikan pesan ke orang bahwa aku tidak bersyukur. Itu sebabnya walaupun 9 orang itu mungkin kalau ditanya bilang, man I'm so grateful. Yesus bilang, kemanakah yang 9 orang itu? Kok gak ada? Bukannya tadi ada 10 orang. Kenapa yang kembali cuma 1? Di mata Yesus, apa yang terjadi? Di mata Yesus, yang 9 orang itu tidak bersyukur. Karena yang 9 orang itu tidak mengungkapkan syukurnya. Selain itu ya, unexpressed, dari sini ya kita lihat ya bahwa unexpressed gratitude itu communicates the opposite. Justru lawannya. Rasa syukur yang gak diungkapkan, itu ditangkap sama orang lain, justru lawannya. Yaitu apa? Lo enggak bersyukur. Coba bayangin cerita yang lain, skenarionya beda. Skenarionya zaman modern sekarang. Bulan puasa, di rumah pembokat gak ada. Nyokap lagi ngerasa, gue mencintai banget nih keluarga gue pingin masak.
buat keluarga gue. So, si nyokap pergi ke pasar, pergi ke supermarket, pergi kemanapun lah belanja. Dia beli ini karena lagi gak ada di rumah ya, dia pikir dia jarang-jarang di rumah gak ada pembokat. So this time I wanna make it really special for the whole family. Dia masak, dia ini di rumah dia potong bawang sendiri, anak-anak nonton film, apa bokap nyokap dia masak, dia capek-capek dari pagi dia udah belanja sepanjang siang, dia marinate daging, dia bikin ini, dia potong sayur segala macam, and then dia keringet, dia masak, dia udah capek-capek semuanya, and then when it comes to dinner, dia panggil semuanya, come on kids, let's eat. Lalu anak-anak tenang-tenang lagi, gak ada yang pusing, ada yang lagi WhatsApp, lagi ngurusin TLC, lu sibuk nih ntar mah. Kemudian ada yang lagi main game di kamar, bokap lagi nonton bola di ruangannya sendiri. Everybody is busy with their own thing. Tapi si nyokap dengan sabar, ayo dong makan. Akhirnya semuanya makan. Begitu sampai di ruangan di meja makan, semua makan, semua happy. Everybody eats so fast because the food was so good. Oke, nyokapnya memasak, makan. Begitu udah kelar semua karena mungkin sibuk, may I be excused? Ada yang mau cabut duluan, oke cabut. And everybody was happy that night. Maybe except mom. Mungkin kalau at the end of the dinner, tiba-tiba misalnya bokapnya inget dan bilang, hey kids, nih nyokap hari ini spesial banget nih, masak buat kita semuanya, kita mesti appreciate nih. Mungkin semuanya akan bilang, oh ya thank you mom, Tapi gak banyak yang begitu, lalu ya udah dia kembali aja ke kesibukannya sendiri-sendiri. Mungkin satu kali masih gak apa-apa, tapi waktu itu udah terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali berulang. Si nyokap mungkin pada saat cuci piring, udah sebel banget tuh. Itu ya di dapur, di dekat tempat cucian tuh ya nyalain keran tuh. Jatuh udah kesel gitu ya. And bokap yang begitu sensitif datang buka pintu dan bilang, what's wrong? Nah si nyokap ngerasa kalau ada pisau dia ambil dia lempar. Why? Because after a while, waktu dia dicuekin, dia ngerasa bukan cuman nggak thank you, tapi dia ngerasa next. Rejection. Until certain point, unexpressed gratitude juga bisa communicate rejection. Bayangin kalau kita berkali-kali berbuat baik sama satu teman kita, dan kita sacrifice banyak, dan dia gak pernah say thank you, lama-lama kita ngerasa, lu tuh apa sih maunya dari gue sebenarnya? Yang awalnya cuman, ya gak apa-apa lah mungkin dia lupa. Tapi setelah sekian kali kita mulai ngerasa, lu tuh cuma mau menggunakan gue doang. Lu tuh sebetulnya bukan berteman sama gue. Lu cuma mau menggunakan gue doang. Lu gak nganggap gue temen sebenarnya. Karena selama lu bisa menggunakan gue, lu pakai aja gue terus. Buat kepentingan lu. So in other words, kita mulai ngerasa a sense of rejection. Gue ngerasa di reject sebagai teman karena lu gak pernah say thank you. So kita lihat bahwa makin lama makin jauh nih efeknya. Begitu juga kalau bokap atau temen lah, kita sesama temen. Setiap kali kita nebeng, setiap kali kita minta tolong bawain ini, minta tolong itu, minta tolong apa. Kalau di pelayanan biasanya bidang perlengkapan yang harus capek-capek nyiapin di depan, pulang apa segala macam. And nobody say thank you to them. And kita pikir apa? Kalau kita gak say thank you ke orang ya, seringkali kita mikirnya gini, because it's your job. Atau kalau jadi anak-anak gak pernah say thank you ke nyokap atau ke bokap, atau suami gak pernah say thank you ke istri, atau istri gak pernah say thank you ke suami. Kenapa kita pikir gitu? Karena kita pikir gini, it's your job as a wife, it's your job as a husband, it's your job as parents to pay for me, it's your job sebagai bidang perlengkapan buat angkat-angkat barang, it's your job buat ini. So why should I thank you? It's your job. And I'm entitled to it. Gue memang berhak mendapatkan uang segini banyak dari bokap gue. Siapa suruh jadi bokap gue? Gue berhak ngegesek kredit card sebanyak-banyaknya kredit card laki gue. Siapa suruh jadi laki gue? It's your job jadi laki di keluarga ini. Ya buat biayain hidup gue lah. And we don't say thank you at all, man.
Atau mau suami, kalau istrinya udah kerja keras sepanjang hari di rumah dan ketawa-ketawa aja nonton, nggak ngebantuin, nggak say thank you, nggak apa, because kita pikir it's your job. And guess what? Kita tuh ya makhluk sosial. Makhluk sosial tuh artinya apa? Makhluk sosial itu punya karakter, ya. Karakternya yang saya sebut acceptance magnet. Acceptance tuh penerimaan. Magnet ya magnet, narik. Artinya apa? Artinya kita tuh selalu mendekat, ya, tertarik tanpa sadar ke orang yang menerima kita. Coba deh, kalau kita berteman, ada 2 atau 3 kelompok, kita akan dekat ke yang mana? Ke kelompok yang akrab sama kita, yang ngerangkul kita, yang nerima kita. Tapi kalau lingkungan yang kita rasa di lingkungan itu gue dihakimin, kalau kita ada di lingkungan yang kita ngerasa di tempat itu gue diomongin orang melulu, kita ngerasa males ada di lingkungan itu. Okay? Atau kita banyak ngelakuin sesuatu di lingkungan itu, ya, dan nobody say thank you. Tapi kita ada di sebuah lingkungan yang kita ngelakuin sedikit aja, semua orang datang dan nyalamin, bro, thank you banget ya bro, really appreciate it. Okay? Di tempat itu dia ngerasa diterima, di tempat yang dia gak pernah di say thank you, dia ngerasa dia nggak diterima. And guess what? We are social being. Social being itu selalu tertarik untuk mendekat ke lingkungan yang nerima dia. Nah, the thing is, banyak dari kita di rumah, kita pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, misalnya ada istri pulang ke rumah, suami pulang ke rumah, nyokap pulang ke rumah, bokap pulang ke rumah, kakak, adik pulang ke rumah, and we feel that we are united as one at home. Tapi jangan-jangan hati kita nggak pernah pulang ke rumah. Karena ingratitude adalah rejection. Ingratitude draws people's heart away.